Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu di MTGW, Mario Teguh Golden Ways, saya Hilbram Dunar. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai satu topik yang saya rasa sering atau pasti pernah kita alami. Bahasa kerennya sekarang adalah galau ya. Tapi kalau kita bahas mengenai galaunya mungkin tidak akan ada selesai-selesainya. Justru yang akan dibahas adalah bagaimana supaya berhenti dari rasa galau. Topik kita malam hari ini adalah galau nomor. Seperti apa? Langsung kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih, Mas Hilbram. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang hatinya baik, yang rezekinya baik sekali. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, galau no more. Kita sering berjanji toh. Dan kenapa kita sering berjanji? Tidak berlaku seperti yang kita janjikan. Aku tak akan jatuh cinta. Apa yang terjadi? Jatuh cintalah. Aku tak akan mengeluh malam minggu. Apa yang terjadi? Malam minggu itu saya paling sering dapat pesan di Twitter dan di Facebook. Oh Mario, mengapa Tuhan menciptakan hari Sabtu? Ini orang demikian menderita. So, galau no more. Yuk kita hentikan kegalauan supaya hidup kita lebih banyak bahagianya. Kesedihan itu wajar, tapi jangan lama-lama. Segera yuk kita memasuki kehidupan yang lebih aktif, yang lebih bahagia. Gitu. Baik Pak Mario. Kesedihan itu wajar tapi jangan lama-lama. Nah, kalau orang galau, biasanya yang muncul adalah kesedihan. Lalu semakin dia galau, semakin sedih lagi. Sehingga kebahagiaan itu sepertinya jauh sekali dari orang-orang yang sedang galau. Super. Apa yang harus dilakukan Pak? Super Mas Hilbram. Yuk kita lihat ini ya. Kebahagiaan itu seperti kekasih yang sedang ngambek pakai K kecil. Berarti nggak serius. Yang G ngambek itu serius. Iya dong. Kekasih yang sedang ngambek. Kalau kebahagiaan itu pergi seperti kekasih yang sedang ngambek, susul dan berbicaralah dengan lembut. Banyak laki-laki membiarkan kekasihnya pergi. Salah. Wanita itu tidak pernah serius pergi. Dia bilang, aku pergi ya. Itu sebetulnya dia itu minta ditahan. Oke, so kekasih yang sedang ngambek pergi ini susul dan berbicaralah dengan lembut. Sebetulnya dia tidak ingin jauh dari Anda. Wanita itu juga begitu. Itu kan, udah kalau begitu aku diturunin aja di sini. Diturunin nggak? Jangan diturunin, lebih marah lagi dia. Wanita itu begitu. Wanita itu diciptakan untuk melatih, menguji kewarasan laki-laki. Nah sekarang kalau Anda sedang galau, ini loh sikapnya. Kalau Anda sedang galau, berarti kekasih Anda yang namanya kebahagiaan sedang ngambek. Self-talknya, self-talk. Bicara ke diri sendiri adalah gini. Aku sedang galau, wahai kebahagiaan, kamu kemana? Sini dong. Ayo, aku kangen kebahagiaan. Come here, sit with me, talk with me. Galau nggak? Enggak. Itu loh. Jadi banyak orang tidak menggunakan kekuatan-kekuatan jiwa yang sudah ada padanya. Bahasa Inggrisnya itu gini loh. You already have all you need to succeed. Kita itu sudah memiliki semua yang kita butuhkan untuk sukses. Jangan cari-cari di tempat lain. Look into yourself. Lihat ke diri sendiri. Galau no more, just talk. Kebahagiaan itu seperti gadis kecil yang sedang purik. Orang Jawa bilang ngambek, susul. Gitu. Nanti dia jalan, berhenti ngeliat disusul. Nggak gitu loh. Oke? Gitu. Terima kasih Pak Mario, super sekali. Baik, dan sekarang saya akan minta Anda untuk mengambil alat polling yang ada di bangku, silahkan. Lalu fokuskan diri Anda untuk memilih satu dari 3 pilihan yang ada. Pollingnya untuk episode kali ini dia. Saat Anda serius mau meniadakan kegalauan, apa yang akan Anda lakukan?
Pilihan A, mengganti pergaulan dan bersahabat dengan orang-orang yang positif. Pilihan B, menyendiri untuk sementara waktu, baru membuka diri setelah tenang. Pilihan C, menyibukkan diri dengan kegiatan yang menjadikan diri lebih maju dan mandiri. A, B, atau C, silakan tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan, kami lock jawabannya. Dan Anda juga bisa mengikuti polling ini di mtgwpoll.com. Bisa melalui Oppo Smartphone ya. Dan bicara mengenai Oppo Smartphone, jangan lupa juga Anda bisa follow Twitternya di @oppo_indonesia ataupun Facebooknya di Oppo Indonesia karena ada kejutan menarik untuk Anda. Ya, silahkan saja. Baik, kami break dulu sebentar. Setelah ini kita akan lihat bagaimana hasilnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Itu berarti dia tidak baik bagimu, tapi dia terbaik bagiku. Coba itu. Orang galau itu kecenderungannya alay. Gitu. You know? Baik, sebelum kita lihat seperti apa hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio ataupun Anda di mtgwpoll.com, saya punya pertanyaan kepada Pak Mario bicara mengenai kegalauan yang membuat hati kita menjadi tidak bahagia, kesedihan. Beberapa orang, Pak, ketika sedang sedih berkata bahwa atau berusaha membiasakan diri dalam kesedihan sehingga dia merasa kuat kapanpun itu, berapa lama pun itu menghadapi segala macam kesedihan. Menurut Pak Mario bagaimana? Super Mas Hilbram, yuk kita lihat sama-sama memesnya ini. Anda tidak mungkin bisa bertahan dalam kesedihan selamanya. Anda harus bangkit, kalau tidak segera, ya segera. Lihat, sedih. Apakah enak bersedih? Ya. Good. Mengapa ada orang bisa lama bersedih? Kalau karena orang menemukan cara untuk menikmati kesedihan. Oh, kesedihan itu nikmat sekali. Hati-hati loh ya, sedih itu enak. Sedih itu enak. Karena kalau tidak, setan tidak mendorong kita ke arah kesedihan. Karena kesedihan adalah kenikmatan yang membatalkan aktivitas. Itu setan taruh di sana. Tidak ada orang bersedih itu membenci kesedihan. Buktinya kalau dinasihati, lihat ya. Aku dikhianati gitu. Sudah move on, tapi gitu kan? Itu berarti dia tidak baik bagimu, tapi dia terbaik bagiku. Coba itu. Orang galau itu kecenderungannya alay. Gitu. You know? Dia alay. Akhirnya apa? Menjadi manusia vegetable. Sayuran, tidak berguna. Karena dia menikmati kesedihan. Jadi jangan salah kira loh ya. Sekarang, enak mana kesedihan dengan kebahagiaan? Enak kebahagiaan. Sama. Buktinya, orang yang sedih bertahan sedih, orang yang bahagia menikmati bahagia. Berarti kalau gitu, kalau orang mengatakan kehidupan itu pilihan, itu maksudnya. Anda pilih bersedih atau bahagia? So, yes. Jadi bukan keadaan yang menentukan kebahagiaan Anda. See, jadi kalau gitu sudut pandang. If you're a good person, you will look for goodness. Kalau Anda orang baik, Anda cari kebaikan. Itu. Kalau Anda orang baik, Anda cari kebaikan. Terima kasih Pak Mario. Langsung kalau begitu sekarang saya akan lihat bagaimana hasilnya dari polling yang sudah dipilih oleh Anda di mtgwpoll.com ataupun sahabat super yang hadir di studio. Kita lihat sama-sama. Hasil pollingnya adalah, saat Anda serius mau meniadakan kegalauan, apa yang akan Anda lakukan? Pilihan A hanya 14%, pilihan B 20%, dan pilihan C yang paling banyak sebesar 66%. Baik, kita berikan tepuk tangan. Saya akan coba apakah di sini ada yang memilih A dan B. Yang memilih A, pilihan A 14%. Ibu, pilihan A Bu ya. Silakan naik ke atas panggung Bu. Yang memilih B. B. Bapak, ya. Silakan Pak. Dan pilihan C yang mewakili 66%. Dari belakang silakan Pak, turun Pak. Ya baik, sudah ada 3 orang yang akan mempertanggungjawabkan jawabannya.
Apakah A, B, atau C, dan kenapa? Kita saksikan sama-sama. Yes, Ibu Lucy. Kenapa Anda memilih A, mengganti pergaulan? Karena semakin cepat kita mengganti pergaulan, kita semakin cepat bisa move on. Oh, super. Dan bersahabat dengan orang yang positif, kita dapat meninggalkan hal-hal yang buruk dan tertular hal-hal yang positif. Karena kita dinilai dengan siapa kita berteman. Oh, super. Kalau temannya jualan parfum, kita ketularan wangi. Kalau temannya jualan jengkol, kita ketularan bau. Seperti itu, Pak. Oh, begitu. Pak Hadi, Anda pilih B, menyendiri untuk sementara waktu. Ya, kenapa saya pilih itu? Karena terkadang kita perlu menyendiri untuk mengambil sebuah banyaknya energi. Untuk dari menyendiri itu kita banyak energi untuk mencari solusi yang terbaik yang seperti apa gitu. Kayak film Facing the Giant, itu kan ada pelatihnya ya. Pelatih yang sangat pintar sekali, banyak banget masalahnya. Nah, ketika itu dia menyendiri dan dia mencari banyak solusi dengan membaca buku motivasi, dengan bertemu dengan orang-orang hebat, dan dengan itulah dia mendapatkan solusi yang sangat luar biasa. Menyendiri tidak bergaul dengan orang-orang hebat. Menjadi dalam arti dia tuh menganalisis masalah-masalah yang ada gitu. Okay. Ketika dia datang masalahnya, dia menganalisis, oh selamanya saya di sini, berarti saya harus seperti ini, kayak gitu. Good. Saya memilih C, menyibukkan diri dengan kegiatan yang menjadikan diri lebih maju dan mandiri. Pada dasarnya galau itu sama dengan sedih, dan itu merupakan sifat. Jadi kalau kita dengan menyibukkan diri saja sudah sangat meminimalisir atau sedikit berubah dari sifat galau atau sedih tersebut. Apalagi dengan menyibukkan diri dengan menjadikan diri menjadi lebih maju. Jadi berarti kan dengan hal-hal yang positif. Jadi otomatis kegalauan tersebut pasti akan menghilang. Super sekali. Yuk kita samakan dulu pengertian. Galau itu belum sedih loh ya. Galau definisinya adalah kegamangan rasa karena tidak adanya kejelasan. Gamang perasaannya, belum sedih. Gamang karena tidak ada kejelasan. Jadi ABG lihat artis Korea langsung galau gitu. Karena tidak jelas dia mau apa enggak sama dia. Jadi itu galau, oke? Nah, Ibu tadi memilih pergaulan. Oke, yuk kita analisa. Orang yang menjadi baik karena pergaulannya baik, tipe orang apa? Tipe orang impressionable, orang yang mudah dipengaruhi lingkungan. Jadi dia kalau mau baik, bergaul sama orang baik. Karena kalau dia salah bergaul, jadi orang tidak baik. Nah, yang baik seperti apa? Yang dimanapun baik, itu kan? Nah, yang ini menyibukkan diri dengan kegiatan yang menjadikan diri lebih maju dan mandiri. Kegiatan apa saja? Salah satunya dengan datang ke acara ini juga bisa. Super sekali. Ya, betul. Karena dengan datang ke sini mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat dan bisa mendapatkan motivasi juga. Amin. Itu. Amin. Kemudian selanjutnya saya Muslim dan saya juga jadi sering berkonsultasi dengan ustadz dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan. Ayo, sekarang bantu saya menjawab pertanyaan seorang anak muda. Om Mario, kenapa sebagai anak SMA perjalanan cintaku tidak lancar? Ayo, apa jawabannya? Ya karena anak SMA itu seharusnya studi dulu. Kalau pacaran, tanya semua anak SMA yang pacaran, ada rencana menikah nggak? Nggak ada. Itu modus semua. Ayo. Nah, mulai kuliah tingkat berapa? Yang namanya kekasih itu mulai diniati untuk dinikahi. Tingkat berapa? Tingkat akhir. Sebelum atau sesudah skripsi selesai? Sebelum skripsi. Sesudah skripsi. Ini banyak sekali mahasiswa benci bahasan dan skripsi itu langsung serangan jantung. Oke. Good. Nah, banyak anak muda tidak memikirkan berkeluarga, tetapi berperilaku seperti berkeluarga, yaitu membiayai jalan-jalannya wanita itu. Ya toh? Nah, sehingga banyak sekali ungkapan gini, bantuin aku dong buat alasan ke orang tua supaya dapat uang. Bayangkan itu.
Jadi perilakunya membiayai wanita. Itu pekerjaan seumur hidup laki-laki itu membiayai wanita itu. Setelah dia menikah baru betul-betul tahu arti dari workshop. Suami yang work, istri yang shop. Oke? Nah, Anda untuk menyendiri, untuk membangun kemampuan, kehebatan baru setelah itu turun gunung. Nah, sekarang berapa lama Anda menyendiri? Secepatnya sih untuk menyendiri itu ketika kita sudah menemukan solusi yang terbaik gitu pastinya dan kita berani untuk memberikan solusi yang terbaik. Nah sekarang, apakah menyendiri itu harus betul-betul sendiri? Tidak. Apakah Anda betul-betul bisa sendiri sekarang zaman modern ini? So, ini terpengaruh oleh pergaulannya, ini merasa perlu sendiri supaya tidak terpengaruh, sedangkan ini sibuk sekali. Ya, iya betul, sibuk sekali. Good. Ibu, simpulkan. Ya, mengganti pergaulan tentunya berteman dengan orang-orang yang bisa membawa positif terhadap kita. Super. Dan bersahabat dengan orang-orang yang positif itu perlu sekali, bahkan diwajibkan untuk zaman yang sekarang ini. Super sekali, karena kita dinilai dari teman-teman kita. Iya. Karena ada orang bilang gini, show me your friends and I'll tell you who you are. Ya, tunjukkan temanmu, nanti aku beritahu kamu itu siapa. Very good. Ini menyendirinya. Ya, menyendiri bukan berarti kita harus diam, menggalau ria, tapi menyendiri ini kita menganalisis sebuah masalah yang nantinya akan bakal dapat energi besar sehingga kita mempunyai solusi yang besar. Kayak good. Gitu. Nih, saya tunjukkan menyendiri yang produktif. Waktu Anda sedih, Anda sulit meninggalkan kesedihan kalau Anda sendirian. Ini caranya ya. Ini saya gunakan sejak muda. Waktu Mario sedih, ada Mario satu lagi yang keluar. Lalu bilang gini, Mario katanya mau jadi orang besar. Masa sedihnya norak? Tuh. Satu lagi. Aku sudah berdoa. Keluar. Mario, iman saja nggak cukup. You have to be smart. Itu loh. Tuh. Tapi aku sudah berupaya. Keluar. Kamu tadi lupa berdoa. Terus gimana ini? Nah ya itu. Berarti apa? You are never alone. Anda tidak pernah sendiri. Kalau Anda bisa keluar dari diri Anda sendiri, you are your best advisor. Gunakan itu. Itu dalam proses menyendiri, Pak. Jadi Anda sebetulnya tidak pernah sendiri. Dan Anda paling benar. Dan buktinya Anda mewakili 66%. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih untuk pertanggungjawabannya. Saya persilakan untuk kembali ke tempat, di bawah saja mic-nya. Iya. Baik, kita break dulu sebentar. Pastikan Anda tidak kemana-mana, terus saksikan Metro TV karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Banyak orang hidupnya mengeluh saja, tidak finish. This is a new condition. Selesai. Yuk kita dari sini bangun kehidupan yang baru. Baik, saya lanjutkan lagi malam hari ini. Kita membahas mengenai galau nomor, ya, orang yang harusnya atau Anda yang ingin segera keluar dari kegalauan. Ada masalah mungkin. Pertanyaan saya sederhana, Pak Mario, apakah setiap masalah yang kita dapati ada jalan keluarnya? Menarik sekali. Apakah setiap masalah ada jalan keluarnya? Ada, tapi tidak setiap jalan keluar adalah solusi. Apa bedanya? Lihat ya. Masalah kehidupan ini tidak seperti matematika yang selalu ada rumus penyelesaiannya. Sebagian masalah kehidupan ini memang harus Anda terima dengan ikhlas sebagai keadaan baru. Keadaan baru. Sekarang banjir. Tidak ya? Terus kalau banjir, sehari 3 kali banjir, selama 40 hari terus, Anda masih mengeluh? Tidak, itu keadaan baru. Itu loh, banyak orang dalam hidupnya mengeluh terus. Yang seharusnya dia menerima ini keadaan baru. Orang yang dikhianati kekasihnya. Kenapa dia tidak bisa move on? Tidak menerima ini keadaan baru. Dianggapnya dia harus masih bisa mengharapkan kehidupan lama kembali. Sudah, sebagian keadaan tidak ada solusinya kecuali diterima saja. Sudah selesai. Oke, ada orang yang gini, selalu mengeluh, dia selalu carinya gini, ada obat pemutih nggak? Ada obat pemutih nggak? Kenapa? Aku terlalu hitam. Gitu. Kenapa? Kalau malam aku sulit ditemukan.
Nah, itu masalah atau keadaan baru? Keadaan lama tapi nggak diterima-terima. Hitamnya dari dulu. Gitu, so siapa bilang hitam itu tidak menarik? Black sweet, ya? Yeah? Tuh, tapi ada ibu melarang anaknya karena pacarnya anaknya hitam manis. Dia tanya, kenapa, Mak? Duh, nanti kalau manisnya hilang tinggal hitamnya. Banyak orang hidupnya mengeluh saja, tidak finish, this is a new condition. Selesai. Yuk kita dari sini bangun kehidupan yang baru. Itu. Beberapa masalah memang harus diterima sebagai keadaan baru lalu kita lewati. Ya, baik. Seperti judul kita pada malam hari ini, berbicara mengenai galau nomor. Sekarang saya akan cari di antara sahabat super yang bisa datang langsung ke studio Metro TV yang ingin curhat kepada Pak Mario karena sedang galau, ya, segalau-galaunya. Saya sudah mendengar suaranya aja tuh ya. Siapa yang mau curhat ke Pak Mario? Siapa? Bapak? Ya, silakan Pak. Naik, dan satu lagi. Ya, silakan Ibu. Teguh ya. Sudah 2 orang yang akan curhat langsung kepada Pak Mario. Ada Pak Teguh dan juga ada Ibu Fajar. Kira-kira seperti apa? Sebentar lagi akan sama-sama kita ketahui. Tapi kita break dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Ya udah putus dulu atau break, ya udah habis kayak gitu kan. Dia punya cowok lagi, saya juga punya cowok lagi buat punya cewek lagi. Sebelum kita dengar curhat dari Pak Teguh dan Ibu Fajar, saya punya pertanyaan ke Pak Mario sehubungan dari tadi perkataan Pak Mario yang mengatakan bahwa show me your friend and I tell you who you are. Tunjukkan teman-temanmu maka saya akan kasih tahu siapa kamu. Betul. Jadi orang-orang seperti apa Pak Mario yang boleh berada di sekitar kita? Dan bagaimana mengaturnya? Smart question, terima kasih Mas Ilbram. Yuk kita lihat meme-nya. Mereka yang Anda izinkan sebagai pengisi kehidupan Anda haruslah orang yang pantas bagi perhatian baik Anda. Oke, sahabat saya di seluruh dunia ada puluhan juta. Oke, di Facebook saja ada 13,4, Twitter 3,6 something. Oke, tapi yang dekat dengan saya sangat saya pilih. Yang bisa mengambil beberapa menit dalam kehidupan saya, duduk dan saya perhatikan dengan santun itu tidak banyak. Saya pilih sekali. Sahabat saya luas. Nah, orang-orang yang tidak memilih dengan siapa dia dekat dan memperhatikan, hidupnya pasti tidak baik. Kenapa? Tidak semua orang pantas bagi perhatian baik Anda. Siapa yang paling penting Anda berikan perhatian baik Anda dalam hidup Anda? Laki-laki. Istri, Pak. Istri. Saya tadi berharap lebih cepat jawabnya. Tapi laki-laki itu istri paling berhak mendapatkan perhatian baiknya. Sudah kelihatan bahwa istri harus sangat berkualitas. Itu loh. Jangan sampai suami yang mau bangun karir harus ngurusi istrinya yang lemah dan tidak tahu cara ngurus dirinya sendiri. Jadi pastikan orang yang dekat dengan Anda sangat terpilih. Berarti kalau begitu sekarang hati-hati dengan siapa Anda bergaul. Semakin dekat, semakin penting. Perhatikan itu, sehingga Anda tidak salah mempercayai. Itu. Super Pak Mario, terima kasih untuk jawabannya. Baik, dan sekarang kita dengarkan bagaimana atau apa yang membuat galau Pak Teguh dan Ibu Fajar. Good, so apa masalahnya? Permasalahannya semenjak saya putus dari mantan saya pertamanya. Putus dari mantan. Oke. Sebentar. Ini kelihatannya nikmat sekali bahasa. Putusnya kapan? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Berapa lama hubungan cintanya? Kenalnya sudah 4 tahun, pacaran 1 tahun. Kenal 4 tahun, pacaran 3 tahun, berarti 3 tahunnya baru kenal saja. Pacaran, putus. Oh, kalau di total 1 tahun. Pacarnya, kekasihnya ini di mana?
Pontianak. Di Pontianak. Selama berhubungan, ini LDR maksudnya? LDR. LDR, Iya. long distance relationship. Good. Anda sudah pernah bertemu dengan dia? Belum pernah sama sekali selama 4 tahun itu. Ini bakal nikmat ini. Ayo pertanyaan yang nikmat. Apakah dia wanita? Karena saya ketemuan sama dia itu dari dunia online, game. Dunia game? Iya, dunia Lewat game game, online. oke. Game online, saya punya komunitinya di situ. Terus banyak anak Pontianak juga. Dia perempuan. Dia Tahu dari foto. mana? Dia foto-fotonya ada banyak. Foto-fotonya, Ya, oke, foto-fotonya dia perempuan. juga sering bikin videonya kalau lagi gathering sama anak-anak. Oh, ada videonya? Ada videonya. Oke. Yang jelas dia perempuan. Itu loh. Dia namanya Siti. Ya, Siti. Dia nama aslinya Soleh. Nah, bagaimana Anda tahu Siti itu bukan Soleh? Pernah ngobrol langsung? Kalau lewat telepon iya, itu dulu sering banget. Hampir 24 jam telepon saya sama dia nggak pernah putus. Sebentar. Kalau teleponnya 24 jam, pantas nggak putus? Pantas. Setelah 24 jam itu yang diomongin lagi apa? Coba bayangkan itu loh. 24 jam. Suaranya perempuan ya? Suaranya perempuan. Saya juga udah pernah ngomong sama orang tuanya dia, Oh, sudah. mamahnya. Oh, Iya, walaupun pacaran jarak jauh, tapi tuh gue ada niat serius ngomong kayak gitu. Orang tuanya yang bicara orang tua perempuan atau laki-laki? Orang tua perempuan. Orang tua perempuan. Ibunya? Orang tua, iya, orang tua perempuan. Oke, nah kalau gitu kita simpulkan dulu betul perempuan ya. Loh, supaya kita bisa move on ke subjek berikutnya. Pasti confirm Siti. Nah sekarang kenapa putus? Namanya Winda. Oh, namanya Minda. Winda. Winda. Namanya Winda. Iya, Winda. Terus kenapa putus? Dia itu tadinya pas pacaran selama dari saya zamannya masih sekolah kelas 11 sampai lulus dia selalu ngasih semangat. Kamu kapan mau ke Pontianak? Kayak gitu. Terus ya nanti kalau udah kerja, ya udah akhirnya lulus. Selama 1 tahun lulus juga belum dapat kerjaan. Terus dia selalu ngasih semangat ke saya. Jangan putus semangat, terus cari kerja, pasti kamu bisa ke Pontianak. 1 minggu saya kerja, dia cerita ngomong, aku kangen pengen punya pacar yang bisa diajak jalan, aku kangen pengen makan bareng. Ya udah kalau emangnya itu mau kamu, tuh gue nggak bisa apa-apa. Tapi ya oke lah, dia minta putus, ya udah putus dulu atau break, ya udah habis kayak gitu kan. Dia punya cowok lagi, saya juga punya cowok lagi buat punya cewek lagi. Itu seperti dugaan awal itu. Itu dia. Oh, itu sebabnya. Oh, Aduh. oh itu sebabnya. Enggak. Maksudnya dia punya cowok, saya juga punya pacar lagi. Cewek. Lah. Ya, cewek. Cewek bukan cowok. Ada orangnya kali ini ya? Ada orangnya. Oke. Ini sosok napak lah kalau ibarat. Napak ada orangnya. Ada orangnya. Ya, nah yang si Winda nggak nampak orangnya. Ya kalau kata teman-teman saya sih ngomong, lu lebih milik cewek yang sekarang lah daripada si Winda mah nggak tahu napak apa kagak. Dia bilang kayak gitu. Iya. Ya, benar, masuk akal. Benar. Nah, terus setelah punya pacar masing-masing? Saya masih sering hubungin dia, gimana Loh, kabarnya. Nanti dulu. Anda itu sudah punya kekasih baru, masih kontak sama Winda. Apakah itu laki-laki setia? Terus kenapa galau? Ya karena masih sayang. Loh.
Walaupun 4 tahun kenal dia, nggak pernah ketemu sama dia, yang Teguh bingungin, Teguh tuh nggak bisa ngelupain dia. Gak bisa ngelupain dia, selalu keingetan terus gitu. Kan tadi ini sekarang ada kekasih yang nyata. Namanya siapa? Tiwi. Tiwi, Iya. Winda dan Tiwi ya? Iya. Winda. Tiwi. Ya, Iya. good. Lalu yang sifatnya hanya penampakan ini. Tapi dia beneran perempuan, ada juga. Iya. Ini kan tapi kan penampakan. Oke, Kak, sekarang Anda itu sudah pernah menyatakan cinta kepada Winda, kepada Tiwi. Ya sering. Sering. Nyatain cinta mah. Coba saya mau dengar seperti apa sih Anda bicaranya, ngomongnya itu seperti apa? Coba. Dulu pertama kenal manggilnya adek kakak ini. Jadi beda. Oh, udah. Sekarang saya mau dengar adik gitu kan, kakak gitu, coba gimana? Yang ngomong, Dek punya cowok nggak gitu. Oke. Itu kan baru kenal. Kalau bilang Dek punya cowok nggak, itu baru kenal. Tapi kan Anda menyatakan cinta itu tidak pada hari pertama. Seminggu setelah putus dari Winda. Seminggu setelah putus. Itu ceritanya 7 biar kali bisa move 24 on. jam. Move on. Biar bisa move on. Biar bisa move on gitu. Jadi ini hanya transit. Berarti sebetulnya sama Winda masih cinta? Masih. Sama Tiwi? Sama Tiwi? Sama Tiwi cinta nggak? Cinta juga. Pantas nggak kalau dia galau? Pantas. Waktu galau itu menggalaukan si Tiwi atau Winda? Ya, Winda yang jauh. Ya kalau TV kan emangnya ada gitu, tiap hari juga kadang ketemu SMS-an, kan dia kan pacar kan. Loh, nanti dulu, itu kan pacar. Si Winda apa? Mantan. Anda itu lebih mencintai Tiwi atau Winda? 50-50. Gak tahu jawabannya. Semua orang, semua temen, semua sahabat Teguh yang saya curhatin, semua juga saya jawab seperti itu. Nggak tahu. Pinjam mikrofonnya. Siapa yang mau nasihati Pak Teguh? Kalau Anda jadi ibu dia, apa pesan Anda? Kalau pura-pura aja jadi ibunya. Ya harus yang lebih tegas, yang lebih mencintai, apa sih yang lebih mencintai dia daripada yang lebih jauh. Nggak Yang jelas. lebih mencintai Anda yang mana? Tiwi atau Winda? Dua-duanya mencintai. Saya. Nggak bener. Harus yang nyata, lebih nyata aja. Lebih nyata ya. Jadi Anda anjurkan untuk dia memilih Tiwi. Terima kasih banyak. Kalau Anda jadi Winda, apa perasaan Anda? Ya apa ya? Kecewa pasti. Kecewa, kenapa? Iya. Ntar dulu, Windanya tahu nggak kamu udah punya pacar lagi? Tahu. Oh? Yuk kita terapkan pelajarannya. Ini masalah yang tidak ada solusinya. Ini keadaan baru. Terima sebagai apa adanya. Ini koleksi keanehan manusia. Oke, kita tahan dulu di situ. Kita tahan dulu di situ sebentar ya. Dari Pak Teguh, sebelum kita masuk ke Ibu Fajar seperti apa, kita break dulu. Anda jangan kemana-mana, Mas. Pastinya masih akan seru pembahasannya. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Way. Apakah Anda sebelumnya tahu ada tokoh yang namanya Winda ini? Tahu, dia juga sering bilang katanya dia mau berubah, dia mau ngelupain Winda, tapi sampai sekarang pun dia nggak pernah ngelupain Winda. Enam tahun Golden Ways, saya belum pernah mendapatkan kasus yang seperti ini.
Ya, saya harus hati-hati bicaranya. Kalau Anda mendengarkan atau menyaksikan kami dari tadi, Anda sudah tahu cerita dari Pak Teguh antara Tiwi dan juga Winda ya. Winda itu ada di Pontianak, belum pernah ketemu tapi mereka pernah pacaran katanya. Saya juga nggak ngerti pacarannya gimana. Lalu setelah ada Ibu Tiwi di sini, Mbak Tiwi diputuskan, tapi ternyata masih cinta juga sama Winda. Dan ternyata Mbak Tiwinya ada di sini di studio bersama kita. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Mbak Tiwi. Sahabat saya yang baik hatinya, ini Mbak Tiwi ada di sini loh. Saya kira tadi itu tokoh fiktif juga ya. Ternyata ada tokohnya. Mbak Tiwi, beritahu kami aslinya perasaan Anda kalau laki-laki memperlakukan Anda seperti itu. Please. Kita berikan tepuk tangan dulu Mbak Tiwi. Tentunya sebagai wanita pasti sakit. Berdiri Mbak Tiwi. Ya, tidak harus maju. Silakan. Ya, silakan. Tentunya sebagai wanita ya pasti sakit. Apakah Anda sebelumnya tahu ada tokoh yang namanya Winda ini? Tahu, dia juga sering bilang katanya dia mau berubah, dia mau ngelupain Winda, tapi sampai sekarang pun dia nggak pernah ngelupain Winda. So, pesannya untuk jangan sebut Teguh karena itu nama saya juga. Untuk dia, nama Anda lengkapnya siapa? Putra, Teguh Riyadisa Putra. Biasa panggil Putra juga. Ah, Putra juga. Coba beritahu Pak Putra. Jadi setelah ini Anda, kalau Pak Putra serius mau menikahi Anda terima? Apa pesannya tadi? Ya, perempuan itu bukan mainan ya. Jadi sebagai laki-laki harus memiliki ketegasan. Mau yang Tiwi atau yang Winda, kalau emang situ gentleman. Gitu. Terima kasih. Kadang-kadang Tuhan menyelamatkan kita dengan cara yang kita rasa pedih, tapi sebetulnya keburukan yang terjadi kepadamu adalah kebaikan kalau itu menyelamatkanmu. Jawaban. Huh? My God. Beritahu Pak, sebut lagi. Apa tadi jawabannya? Dia sebut dua kata tadi. Apa? Nggak tahu. Tidak tahu. Berdiri yang setuju, mereka putus. Betul loh Pak, mengapa dia menangis? Karena ternyata Anda tidak mengambil keuntungan dari forum ini. Anda memanjakan diri dalam sikap yang sama sekali tidak pantas bagi seorang laki-laki. Itu Pak. Jadi sebetulnya yang bertanya, dia laki-laki enggak, itu harusnya Winda. Kan belum pernah ketemu toh Winda? Iya, ini lo tanya. Buktinya tadi dia salah ngomong pacarnya cowok. Ini demikian bingungnya dia. So kalau gitu kita Pak tahan dulu. Oke, resapi itu. Ya. Minta maaf. Minta maaf gak? Minta maaf. Gini Mbak, sebentar. Yuk sini aja. Memaafkannya tidak berarti mengharuskan Anda menerimanya kembali. Memaafkan itu supaya Anda bisa move on. Kalau Anda memaafkannya mau menerima dia lagi, bersiap-siaplah untuk penjelasan yang tidak jelas. Ini harusnya menikah dengan motivator. Bukan saya, motivator perempuan. Ini motivator perempuan besar yang dia bilang gini, Teguh sini, gitu kan? Dah, minta maaf. Ayo. Eka Mesia Pratiwi.
hari ini satu ruangan yang ada di sini. Biar satu Indonesia biar tahu gimana perasaan Teguh sekarang. Apa perasaannya? Ya, kalau emang Teguh masih sayang sama Tiwi sebenarnya. Sayang banget. Masih sayang. Iya. Ya kan tadi katanya masih sayang. Masih sayang dan Teguh pengen terus bersama. Dan apa cita-cita kita yang selama ini kita, ya walaupun pacarannya masih baru, masih 10 bulan. 10 bulan. Winda bagaimana Winda? Ya masih 10 bulan. Kalau emang maunya Tiwi buat udahan, ya Teguh nggak bisa apa-apa. Teguh cuma bisa minta maaf. Teguh nggak bisa jadi yang terbaik buat kami seperti ini. Oke, sekarang kira-kira wanita di Indonesia yang sehat, ya, yang normal, tertarik nggak kepada laki-laki yang secara terbuka menduakan kekasihnya dengan tokoh maya? Tidak. Jadi kesimpulannya Anda meminta maaf dan Anda ingin berubah. Iya. Good. Untuk membahagiakannya. Apakah dia meneruskan dengan Anda atau tidak? Pokoknya Anda mau berubah. Pasti berubah. Pasti berubah. Good. Kadang-kadang Tuhan menunjukkan kepada kita orang-orang agar kita mensyukuri yang sudah ada pada kita. So, yuk buat sini, berdiri di sini buat janji kepada publik yang sudah menyaksikan. Apa janji Anda kepada masyarakat wanita Indonesia yang tadi kecewa sekali melihat sikap Anda? Buat semua wanita di Indonesia, terutama mama saya mungkin punya anak kayak saya banget kecewa. Tapi di sini Teguh sadar, nggak mama, nggak adik saya Wulan selalu ngasih saya motivasi, selalu ngasih saya masukan. Tapi selama ini saya selalu mereka nggak tahu perasaan saya gimana. Tapi sekarang saya tahu apa yang harus saya jalanin dan apa yang harus saya tegasin di sini. Good. So, satu, kita diberikan pelajaran dari keberanian beliau untuk tampil sebagaimana adanya. Ini tadi sebuah display kejujuran yang mengagumkan. Oke, kalau itu telah menyebabkan dia kehilangan wanita yang dicintainya, Pak, the cost of learning, biaya untuk belajarnya hebat sekali Anda. Syukuri ini, jangan kembali ke kehidupan yang tidak tegas. Oke, Anda penting sekali bagi Tuhan. Kalau tidak, berapa juta anak muda ingin tampil di sini, berbicara, membuka diri bagi kesadaran baru. Namanya sudah Teguh. Oke, diteguhkan. Oke, minta maaf kepada wanita baik itu, minta maaf ke Winda, move on. Oke, kita break dulu sebentar. Masih ada Ibu Fajar yang belum cerita. Kita break dulu sebentar. Tapi saya ingatkan dulu kepada Anda ya, bahwa semua yang curhat di MTGW tidak pernah ada rekayasa. Ini kenyataan sebenarnya, mengalir begitu saja dan dalam kehidupan yang benar-benar ada ya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Sebentar lagi hanya di Mario Teguh Golden Ways. Pernikahan karena takut usia, pernikahan karena dibandingkan dengan adik, dengan anaknya tetangga, pernikahan karena orang tua ingin cucu. Ini loh, pernikahan-pernikahan ini yang saya ragu-ragu apakah mereka dipersatukan oleh Tuhan. Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami. Saya Hilbram Dunar, MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Dan curhat berikutnya masih belum kita dengar dari Ibu Fajar. Ini sekali lagi bukan rekayasa, tidak ada rekayasa. Ini kenyataan sebenarnya ya. Seperti apa? Mari kita saksikan. Oke, so apa cerita Anda? Saya menikah dengan suami saya 2 tahun lebih sedikit. Dan saya sudah ditalak 3 bulan yang lalu. Sekarang 3 bulan ini kita udah misah rumah. Dia di rumah orang tuanya, saya di rumah kita, masih tetap di rumah. Rumah yang saya kita itu? Rumah aku dengan suami. Rumah ibu dan suami. Iya, tapi awalnya emang rumah itu saya beli, saya cicil di KPR itu. Oh, ibu yang beli. Iya, sebelum super dari sekali.
nyicil Pak di KPR. Dari mulai sebelum saya punya suami ya, dari mulai saya masih pacaran, saya udah ngambil rumah. Kita berikan tepuk tangan ya. Hebat. Hebat sekali. Dan bukan rumah saya, rumah kita. Kalau udah nikah tuh rumah kita. Bayangkan itu. Dia yang beli, suaminya mentalaknya, dia masih sebut rumah kita. Silakan Ibu. Dan nggak ada pernah di benak saya tuh buat apa rumah materi gitu, nggak sama sekali gitu. Tiba-tiba dia mentalak saya dengan alasan-alasan yang nggak logika apa gitu. Alasannya? Ya katanya mentang-mentang tinggal di rumahnya kamu sombong apanya, apa yang harus saya sombongin gitu kan ya. Tiba-tiba belum lama dia ngajakin rujuk Pak. Tapi dengan syarat kita meninggalkan rumah kita ini, lalu cari kontrakan yang deket rumah orang tuanya. Saya nggak bisa. Kenapa? Maaf ya Mas sebelumnya, karena keluarganya beliau kurang sehat menurut saya, orang tuanya, karena ribut mulu tiap hari tuh. Padahal usianya udah senja. Iya, udah sama-sama tua. Lain sama orang tua saya yang selalu harmonis, kayak Om Mario sama sang istri gitu. Dan dia pun sadar, dia pun nggak mau kalau nanti masa depannya tuh sama kayak kedua orang tuanya itu, dia pun menyadari itu. Tapi dia nggak mau, dia kekeh dengan pendiriannya itu, dan saya masih pada pendirian saya. Saya tetap stay buat sendiri. Mungkin nggak lama lagi masuk persidangan. Dan, Stop, jangan diteruskan sampai sidang, saya tidak tahan mendengar. Ini loh, orang minder gampang tersinggung. Memang laki-laki itu harus sukses. Kenapa banyak sekali laki-laki bilang terimalah aku apa adanya? Itu karena dia takut tidak sukses. Maka dia meminta wanita menerima dia apa adanya. Laki-laki yang tidak yakin tentang masa depan meminta wanita menerima apa adanya. Kalau dia yakin, dia janji. Semua laki-laki yang hebat berjanji lebih besar daripada dirinya. Nanti apabila aku, itu laki-laki yang sebetulnya. Laki-laki takut itu mengatakan terimalah aku apa adanya. Nah, yang beli Anda, itu loh. Orang minder gampang tersinggung. Dan itu terjadi dimanapun. Suami yang kalah besar pendapatannya dari istri, kalau dia tidak ikhlas, gampang tersinggung. Apalagi kalau istrinya sombong. Tapi ibu tidak sombong? Insya Allah, kalau nggak percaya boleh tanya dengan sahabat-sahabat saya. Sudah. Iya. Saya percaya. Dan satu lagi Om, ya. Kan galau nih, hati galau ya kan, masih gantung. Masa galau happy begini? Saya tuh kalau galau, kalau lagi sendiri ini suka psycho pada diri sendiri. Oh ya? Iya, kayak seperti apa? Nyanyi nggak jelas di video, terus di share ke teman-teman. Anda dan juga begitu? Iya. Dan saya kalau nggak percaya, suami saya pun. Apakah saya Anda yakin Anda bukan Winda? Bukan lah, bukan. Tapi nyanyinya sedih Om. Oh sedih? Iya. Seperti apa lagunya? Coba. Nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan. Nah terus mau kemana ini? Kehidupan ini mau dibawa kemana? Entahlah. Saya mah terserah dianya aja sebenarnya. Tapi Bang jangan digantung dong Bang gitu. Sebetulnya sayang gak sama suami? Sayang. Good. Terus apa yang Anda mau lakukan to prove, untuk membuktikan bahwa Anda sayang? Ya saya udah bilang kalau pindah kemana aja terserah abang deh gitu. Tapi kalau misalnya ke dekat rumah mertua saya nggak bisa Bang. Bisa nggak pindah ke dekat rumah mertua? Yang penting kemesraan antara dua jiwa yang mencintai itu benteng pertahanan terhadap apapun. Masalahnya bukan hanya itu. Apa? Ada yang lebih complicated, tapi saya nggak bisa cerita di sini. Gitu. Loh, kalau nggak bisa cerita, kita nggak bisa bantu. Saya tuh jarang masak Om. Jarang? Masak. Jarang masak. Saya kerja Om. Oh,
Dan dia tipikal orang yang nggak bisa jajan di luar gitu, pengennya tuh masakan rumahan karena terbiasa dengan ibunya. Ibunya tuh selalu masak kesukaannya dia. Jadi dia membandingkan Mbak Fajar dengan ibunya. Iya, secara tidak Anda langsung. tidak bisa masak? Bisa, kan saya kerja Om. Saya Bisa kerja. nggak masak malam untuk dimakan pagi? Masak ya tergantung kalau dianya minta. Tapi kalau misalnya Dia nggak minta, laki-laki nggak minta itu makan tetap jalan loh. Iya loh. Iya. Ya tuh. Berarti sebetulnya kompleksitasnya ini karena masing-masing tidak mau menyesuaikan diri bagi kebahagiaan satu sama lain. iya mungkin Ya. sama-sama egois ya Om ya. Sama-sama egoisnya. Iya. Nah, dua orang yang sama-sama egoisnya bisa rukun nggak? Susah. Susah. Nah, terus siapa yang harus mengalah? Saya kah? Enggak. Suami. Kalau laki-laki itu betul-betul laki-laki, Nggak pernah Om. Dari mulai pacaran tuh kalau putus tuh yang ngajakin balikan saya Om. Oh. terus kok diputuskan menikah itu kenapa? Deadline Om, usia saya udah 27 waktu saya nikah dan orang tua tuh jauh Sudah ya. punya anak sekarang? Belum. Berarti deadline-nya nggak ada gunanya. Bukan Om, bukan. Karena orang tua tuh khawatir anaknya jauh dari orang tua di Cianjur, saya tinggal sendiri di sini. Nggak saudara jauh juga. Jadi buruan dia nikah biar ada yang ngejagain gitu. Terus aja didoktrin tuh. Yang ngejagain. Jadi ibu harusnya cari yang ngejagain. Iya dong. Satpam dong. Enggak, bukan begitu. Laki-laki itu harus cukup kuat sehingga waktu disandari wanita tidak ikut rubuh. Ini suaminya rubuh. Dan pada saat untuk memutuskan menikah pun saya yang ngajakin Om. Itu lihat kompleksnya ya. Iya. Pernikahan yang tidak didasari cinta itu memang begitu. Pernikahan karena takut usia, pernikahan karena dibandingkan dengan adik, dengan anaknya tetangga, pernikahan karena orang tua ingin cucu. Ini loh pernikahan-pernikahan ini yang saya ragu-ragu apakah mereka dipersatukan oleh Tuhan. Karena ada pernikahan yang dipersatukan oleh nafsu, oleh ketidaklogisan, oleh pikiran-pikiran yang tidak berserah kepada Tuhan. So, kalau Anda yang harus menyelesaikan masalah ini, apa? Karena betul-betul Anda yang hidup dalam pernikahan ini. Bismillah. Saya terima talaknya Abang. Diterima. Wah, itu di luar harapan saya. Wanita itu sebetulnya gini, aku tidak lari, aku jalan pelan-pelan menjauhimu. Yang melukaiku itu melihatmu, tidak mengejarku. Ini loh, suaminya itu tidak betul-betul laki-laki yang solid. Dia itu sedang ngambek. Sedang lari dia bilang, aku lari, kejarlah daku, begitu loh. Kan pengennya saya Om yang seperti itu. Aku dong yang dikejar gitu pengennya tuh. Loh, tapi Anda tegas kok. Anda mau kerja, nggak mau memasak untuk dia. Anda yang tegas. Anda sudah betul-betul seperti dua orang laki-laki yang pacarnya cowok gitu. Salah ngomong ya. So kalau gitu wanitanya di mana? Wanitanya Ibu Fajar di mana? Coba. Oh, saya udah pernah mengajukan ke dia, Abang, ya udah mau gimana Bang? Apa kita mulai lagi dari nol gitu ya? Tapi ya mulai dari nol itu laki-laki SBBU. Iya, SPBU. Mulai dari nol ya Pak. Ya, laki-laki SPBU ya. Iya betul. Kita mulai dari nol. Oke. Biasanya laki-laki yang bilang begitu. biasanya, ya dia juga bilang kayak gitu. Tapi kan syaratnya itu dia yang saya belum bisa Om. Tinggal God. deket rumah mertua. Maafin aku ya Mak. Alhamdulillah saya punya sahabat-sahabat yang baik, selalu ngasih tahu Allah beside you. Allah tuh selalu bersama kamu. Jangan takut sama status yang akan nanti kamu sandang gitu. Karena Allah tuh nggak mandang status. Oke, kita break dulu sebentar. Masih ada waktu. Satu segmen lagi. Di segmen terakhir, Pak Mario akan memberitahukan kepada kita kira-kira bagaimana jawabannya dan bagaimana jalan keluarnya. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Karena telinga paling percaya ke mulut yang paling dekat. Anda itu sering menasihati diri sendiri dengan nasihat yang salah. Anda tahu itu salah.
Kita membahas mengenai galau nomor. Ternyata dua masalah yang membuat kita semua galau ya. Dan panjang sekali ini karena ternyata dari pembahasan sederhana lebih didalami lagi, lebih pelik keadaannya, lebih pelik kondisinya. Dan yang jadi pertanyaan sekarang saya kepada Pak Mario adalah ketika orang mendapatkan sebuah masalah yang begitu dalam seperti ini, bagaimana Pak menghadapinya? Cara-cara sederhana untuk menghadapi permasalahan yang begitu dalam. Kalau Anda berpikir hidup Anda banyak masalah, lihatlah dunia. Banyak sekali orang sedang menderita hatinya karena kesalah pengertian mereka sendiri. Kalau Anda ingin melihat kehebatan dunia, berjalanlah dan perhatikan bagaimana Tuhan dulu mendirikan kerajaan-kerajaan besar dan yang sekarang runtuh. Pasti ada salah sikap di situ, salah sikap. Yuk kita lihat meme kita ini. Kuatkanlah diri Anda. Itu waktu saya lupa cukur. Kuatkanlah diri Anda karena mungkin keadaan sedang sulit sekarang. Sedang sulit sekarang. Ya toh? Tapi kehidupan ini tidak mungkin berbadai selamanya. Tidak mungkin hidup ini hanya hujan. Oke? Hanya angin. Akan ada masa cerah. Yang saya mau ingatkan, waktu ada masalah dan badai, kuatkan diri sehingga waktu tidak ada badai, Anda pribadi yang lebih kuat. Itu loh maksudnya. Anda itu sedang dikuatkan. Anda juga sedang dikuatkan. Wanita itu menangis di sini. Itu menyiksa Anda sekali loh Pak. Kelihatan loh Pak, wajah Anda tidak sesantai tadi. Iya tuh, dia lebih sedih. Masih ada harapan dengan satu wanita yang di sana itu. Oke, nah, ya. Anda sedang dikuatkan. Anda juga. Anda tadi banyak dialog dengan diri sendiri. Anda tahu Anda ngeyel. Anda mempersulit diri sendiri. Anda bilang jangan khawatir. Allah bersama Allah bersama siapapun. Termasuk penjahat. Itu ada Tuhan mendampingnya supaya dia kembali. Jangan anggap ya setan itu musuhnya Tuhan loh ya. Setan itu yang menciptakan Tuhan. Setan itu musuh manusia. Kalau bermusuhan dengan Tuhan tidak ada yang selamat. Tuhan dilawan. Betul kan logisnya ya? Good. So, Anda sedang dikuatkan. Anda tadi saya tahu mendengar sendiri ngeyelnya Anda. Ya toh? Anda sendiri waktu karena telinga paling percaya ke mulut yang paling dekat. Anda itu sering menasihati diri sendiri dengan nasihat yang salah. Anda tahu itu salah. Ini juga dia tahu dan sekarang terbukti bagaimana hukuman dari orang yang mencintainya. Dengan cara tidak pernah tegas. So, this is your life. Ini hidup Anda. Putuskan. Saya tidak boleh menggantikan keputusan Anda. Tapi derita Anda itu, hati yang dikorek dengan derita, itu menjadi lebih dalam dan lebih mampu menampung kebahagiaan. Orang-orang yang damai hidupnya itu dulu mudanya itu digali dengan penderitaan, dengan sakit hati karena kesalahannya sendiri. Yang baik kita lakukan untuk siapa? Diri sendiri. Yang buruk kita lakukan untuk siapa? Diri sendiri. Sekarang perasaannya baik nggak? Tidak. Berarti ada yang Anda lakukan sedang melukai hati Anda sendiri. Cintai diri, sayangi diri, berlakulah lembut. Jangan gunakan logika-logika bahwa yang Anda lakukan ini benar. Kalau terbukti Anda sedang sakit, itu pemberitahuan. So, mendekatlah kepada Tuhan. Ingat tadi, orang yang bisa tersenyum melalui air matanya, itu senyum yang paling indah. Ya. Kenapa? Ada apa dengan dia? Kenapa? Enggak, ya, tapi itu nikmati perasaan seperti itu. Berarti sekarang Anda mendengar diri Anda sendiri. Sekarang coba duduk dengan jujur, beritahu Fajar, jangan lagi bermanja-manja. Oke? Kamu komit ke suamimu, bantu dia, kasihan. Dia itu merasa minder karena Mbak Fajar lebih menghasilkan, lebih pintar, lebih agresif. Laki-laki seperti dia butuh tangan yang kuat seorang wanita, tapi yang sentuhannya lembut. Semua wanita itu ingin menguasai suaminya. Oke? Tapi lakukanlah dengan lembut. Laki-laki tahu kalau dia dikuasai, wanita itu tahu. Istri yang menguasai suami itu karena diizinkan berkuasa. Hidup Anda sekarang hanya untuk dia, dia untuk Anda. Mudah-mudahan setelah ini Anda dikaruniai putra atau putri. Ya toh?
Amin, good. Nah sekarang pelajaran dari ini lihat. Wanita baik itu tidak mudah didapat, karena wanita kalau mudah didapat jarang baik. Oke? So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita doakan dua adik-adik kita yang baik hatinya ini untuk menemukan keindahan dalam kehidupannya. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Silakan kembali. Terima kasih Pak Teguh, Bu Fajar. Ya, yes, di bawah saja mic. Ya. Mbak Tiwi, terima kasih ya. Mudah-mudahan curhat dari dua sahabat tadi menghangatkan hati Anda, dan untuk Anda yang mungkin punya permasalahan yang sama juga bisa menemukan jalan keluarnya. Kita masuk pada kesimpulan program ini, Pak. Ya, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, meletihkan sekali ya pembicaraan kita hari ini. Nah, yuk kita lihat memes kita yang terakhir dalam program ini. Jadilah pribadi yang gagah di atas kesulitannya. Memang tidak mudah, tapi Anda bukan orang sembarangan. Sekarang, Anda itu buatan siapa? Hah? Tuh yang buatan Jepang aja bangga, Jerman bangga, Inggris bangga. Anda buatan siapa? Buatan Tuhan. Apakah Tuhan pernah salah buat sesuatu? Tidak. Nah kita itu mengeluhkan ciptaan Tuhan karena kurang putih kulitnya, kurang tinggi, kurang mancung, kurang lentik bulu matanya. Iya. Kita itu terlatih oleh kebiasaan masyarakat menilai dari yang bisa kelihatan. Nah kalau Anda hanya melihat diri Anda sendiri sekarang gampang minder, dibandingkan orang lebih kaya, lebih keren. Tapi kalau Anda lihat masa depan, lihat seperti saya melihat Anda. Saya menghormati Anda bukan hanya karena Anda justru in this youth, dalam keremajaan ini loh. My God, berapa besarnya masa depan yang kita tidak tahu. So respect yourself. Anda bukan orang sembarangan. Jadi kalau ada yang merasa nggak pandai, hey, come on. Tidak ada yang tahu masa depan Anda. Siapa yang menduga anak Mergosono Gang 5 di Malang yang bodoh itu sekarang berdiri di sini? Coba. Ya. Tidak ada orang sembarangan kecuali dirinya menyembarangi dirinya. So respect yourself. Kalau ada orang hanya menghormati presiden lalu menyepelekan pengemis, ini orang rendah. Tapi kalau dia bisa menghormati pengemis yang tidak bisa membantunya, itu indah sekali karena dibutuhkan orang besar yang bisa menghormati orang kecil. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, galau no more and let's live happily. Sedihlah sebentar, tapi pastikan Anda bahagia lebih lama. Gitu. Super Pak Mario. Mudah-mudahan pembahasan kita bisa memberikan banyak kebahagiaan untuk Anda. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi minggu depan. Sampai nanti tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways, saya bermotivasi, nggak ada permasalahan yang nggak bisa selesai. Terima kasih Mario Teguh, salam super. Setelah menonton Mario Teguh, saya merasa sangat termotivasi dan bersemangat lagi dalam menjalani hidup. Karena saya baru sadar bahwa berada dalam kebingungan yang terlalu lama, itu akan membuat kita membuang-buang waktu. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelahnya saya menonton Mario Teguh Golden Ways, saya merasa ini harus saya lanjutkan. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways, saya merasa banyak motivasi yang saya dapatkan, yang mudah-mudahan nanti bisa saya terapkan dalam next kedepannya untuk kehidupan saya. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super.